Masih dianya semalam pemirsa, warga Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur bersitegang dengan petugas saat pengukuran lahan untuk pembangunan waduk. Warga menolak pembangunan waduk Lambo di permukiman mereka. Masyarakat adat di Kecamatan Asesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur bersitegang dengan petugas. Mereka mengadang proses pengukuran lahan untuk pembangunan waduk Lambo. Petugas membongkar paksa pagar kayu yang dibuat warga. Warga setempat pun sontak berteriak agar petugas menghentikan kegiatannya. Warga menolak pembangunan waduk Lambo yang masuk dalam program strategis nasional ini karena dinilai dapat menghilangkan lahan pemukiman, pertanian, lokasi ritual, serta pemakaman. Alasannya dampak dari pembangunan ini menenggelamkan perkampungan, lahan pertanian, pekuburan, dan juga selama ini tim survei dikawal ketat oleh aparat. Sebelumnya warga setempat telah menawarkan dua lokasi alternatif pembangunan waduk Lambo, yakni di Malawaka dan Lowopebu, namun ditolak oleh pemerintah. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, polisi memeriksa 18 orang saksi dalam kasus penganiayaan MKC oleh Irjen Pol Napoleon Bonaparte di dalam tahanan. 4 petugas jaga rumah tahanan masih dalam penyelidikan. Polisi terus mendalami kasus penganiayaan tersangka penistaan agama MKC oleh Irjen Pol Napoleon Bonaparte di rumah tahanan Bareskrim Polri. Sejauh ini sudah 18 orang saksi yang diperiksa termasuk 4 petugas jaga, 2 saksi ahli dan dokter. Penyebab perkelahian antara MKC dan Napoleon juga masih didalami. Napoleon sendiri menyatakan siap atas kasus penganiayaan tersebut. Dalam hal ini Propam sedang melakukan pemeriksaan terhadap 4 penjaga tahanan yang bertugas pada saat kejadian. Jadi sedang dilakukan pemeriksaan. Apakah ada kelalaian atau ada SOP yang tidak dilakukan oleh anggota yang jaga pada saat itu. Ini sedang berproses di Propam. Kedua, dengan kasus penganiayaan itu sendiri. Sedang proses oleh penyidik sudah dalam tahap penyidikan. Penyidik telah mengumpulkan alat-alat bukti yang berhubungan dengan kasus itu sendiri. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI dari Partai Golkar, Aziz Syamsuddin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara yang sedang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah. PLT juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan pihaknya tengah melakukan penyidikan atas kasus suap terkait penanganan perkara di Lampung Tengah. Namun tentang detail siapa saja yang menjadi tersangka dalam perkara itu baru akan dijelaskan setelah adanya penangkapan dan juga penahanan. Sebelumnya nama Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin sering muncul dalam sejumlah kasus suap penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh KPK. Salah satunya korupsi yang menjerat mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa, dan disebut dalam sidang terdakwa Mustafa pada 11 Februari silam. KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah ataupun janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Lampung Tengah, di mana penyidikan ini dilakukan sejak awal September 2021 yang lalu. Adapun mengenai konstruksi perkara, kemudian pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan pasal-pasal yang diterapkan saat ini belum dapat kami sampaikan. Namun demikian, terkait pengumuman nama tersangka, kami pastikan akan dilakukan pada saat tim penyidik KPK telah cukup melakukan kegiatan penyidikan ini.
dan kemudian dilakukan upaya paksa baik itu penangkapan maupun penahanan terhadap pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dimaksud. Saat ini tim penyidik KPK masih terus mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti, diantaranya adalah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi di beberapa daerah, antara lain di Jakarta, kemudian Bandung, Tangerang, dan juga Lampung. KPK akan terus menyampaikan perkembangan kegiatan penyidikan perkara ini, dan perlu kami sampaikan tentu ada batasan di dalam penyampaian informasi, karena di dalam undang-undang ada informasi yang dikecualikan, diantaranya adalah dalam kegiatan penyidikan sebagai bagian strategi yang dilakukan oleh tim. Setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembelian gas bumi sepekan lalu, mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin kembali ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Kali ini Alex Nurdin ditetapkan sebagai tersangka korupsi kasus pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Dalam kurun waktu 1 minggu, mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin ditetapkan menjadi tersangka dalam 2 kasus dugaan korupsi. Kasus pertama, Alex dijerat kasus pembelian gas bumi oleh PDPDE Sumatera Selatan pada tahun 2010 hingga 2019. Kasus kedua, anggota DPR fraksi Partai Golkar itu ditetapkan menjadi tersangka korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, yaitu ketiga tersangka tersebut. Yang pertama, inisial tersangka AN, selaku Gubernur Sumatera Selatan periode tahun 2008-2013 dan periode tahun 2013-2018. Pemirsa, ribuan pelajar dari SMP hingga SMA berdesakan mengikuti vaksinasi di kantor Desa Kertamulya, Bandung Barat hingga abai protokol kesehatan. Informasi selengkapnya akan hadir, tetaplah di Anyus Malam.